Materi pertama yaitu pengertian menyimak. Jadi menyimak adalah suatu proses kegiatan dengan cara mendengarkan lambang-lambang lisan dengan seksama, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi-informasi, menangkap isi dan juga pesan, serta memahami arti dari komunikasi yang sudah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran dan juga lisan. Beberapa ahli juga menyimpulkan pengertian menyimak itu. Jadi menurut Rosdiana dalam 2013 mengatakan bahwa menyimak itu adalah strategi dalam mendapatkan sebuah informasi, sehingga seharusnya menyimak dilakukan dengan benar agar pesan atau isi yang diperolehnya itu tidak menyimpang. Lalu sependapat juga dengan hal tersebut, pengertian menyimak menurut Ahdiah adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi, bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menilai makna yang terkandung di dalamnya. Jadi keterampilan menyimak juga merupakan keterampilan yang paling utama yang harus menunjang ketiga keterampilan berbahasa lainnya. Lalu ada materi kedua yaitu tujuan menyimak dalam pembelajaran di kelas tinggi. Yang pertama ada memahami informasi, membantu siswa menangkap isi pesan lisan secara tepat baik berupa perintah, cerita, berita maupun penjelasan dari guru. Yang kedua ada mengembangkan konsentrasi dan daya ingat, melatih anak untuk fokus pada bunyi, intonasi, dan makna sehingga meningkatkan kemampuan mengingat isi apa yang telah didengar. Lalu yang ketiga ada melatih kemampuan berpikir kritis. Jadi anak belajar dapat membedakan informasi penting dan tidak penting dan dapat menyimpulkan isi pembicaraan serta menilai kebenaran atau kelogisan suatu pesan. Lalu tujuan yang keempat itu ada meningkatkan penguasaan bahasa. Melalui menyimak, nah siswa ini dapat memperkaya kosakata, memahami struktur kalimat, serta terbiasa dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Lalu tujuan menyimak yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Jadi anak itu bisa belajar menjadi pendengar yang baik, menghargai pembicaraan seseorang lain, serta membangun keterampilan komunikasi dari dua arah. Lalu tujuan menyimak yang keenam adalah menumbuhkan apresiasi. Jadi membantu siswa menikmati keindahan bahasa lisan seperti dalam dongeng, puisi, ataupun cerita rakyat, sehingga dapat menumbuhkan minat baca dan literasi bagi anak-anak. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, tujuan menyimak itu adalah mendukung keterampilan berbahasa lainnya. Jadi menyimak itu berhubungan erat dengan berbicara, membaca, dan menulis. Dengan keterampilan menyimak yang baik, nah anak itu lebih mudah merespon, menulis ulang, maupun mengembangkan ide yang telah didengar. Baik, materi selanjutnya yaitu metode dalam menerapkan keterampilan menyimak di kelas tinggi. Metode pembelajaran adalah cara atau langkah yang ditempuh guru secara bertahap dan terstruktur, mulai dari contoh, bimbingan, pemeriksaan, sampai latihan mandiri. Fokusnya itu agar siswa memahami langkah-langkah secara runtut. Contohnya itu
Guru itu tuh membacakan cerita Timun Mas gitu. Pertama itu guru menunjukkan cara menemukan ide pokok paragraf pertama, atau yang biasa kita sebut demonstrasi. Lalu guru itu membimbing siswa menemukan ide pokok di paragraf kedua bersama-sama. Yang kedua itu ada metode komunikatif. Metode komunikatif ini menekankan pembelajaran bahasa sebagai sarana komunikasi nyata. Biasanya itu melibatkan kegiatan dialog atau percakapan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya itu, guru itu bisa memutarkan rekaman percakapan jual beli di pasar. Setelah menyimak itu, siswa itu menulis dialog sederhana tentang pengalaman membeli jajanan di warung sekolah. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada metode integratif. Metode ini tuh menggunakan keterampilan menyimak dengan keterampilan bahasa lainnya seperti membaca, menulis, dan berbicara. Tujuannya itu supaya pembelajaran itu lebih menyeluruh gitu. Contohnya itu siswa itu menyimak dongeng kancil dan buaya gitu. Setelah mendengarkan cerita mereka, itu diminta menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri di depan kelas, yaitu berbicara. Setelah itu mereka itu menulis ringkasan isi dongengnya gitu. Selanjutnya itu yang keempat itu ada metode tematik. Dalam metode ini itu pembelajaran itu disusun berdasarkan tema tertentu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa gitu. Temanya itu digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Jadi contohnya itu misalnya itu tema kebersihan lingkungan. Guru itu menayangkan video singkat tentang sampah plastik. Setelah menyimak itu siswa berdiskusi mengenai cara menjaga kebersihan kelas. Baik, yang kelima itu ada metode konstruktivitis, yaitu metode ini itu menekankan bahwa siswa itu membangun pengetahuannya sendiri melalui proses berpikir, penemuan, dan inquiry. Guru itu di sini hanya berperan sebagai fasilitator. Contohnya itu, guru itu memutarkan berita singkat tentang banjir di televisi. Siswa itu diminta mencatat informasi pentingnya, yaitu penyebabnya apa, dampaknya apa, dan solusinya tuh apa gitu. Setelah itu tuh guru meminta siswanya menyimpulkan isi berita dengan kalimat mereka sendiri. Yang terakhir itu yang keenam ada metode kontekstual. Metode ini itu mengaitkan pembelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa itu merasa pembelajaran lebih bermakna gitu. Contohnya itu guru itu mengajak siswa ke halaman sekolah gitu. Di sana tuh guru mendeskripsikan kondisi taman sekolah gitu sambil menunjukkan bagian-bagian tertentu. Siswa itu menyimak penjelasannya, kemudian diminta membuat deskripsi tertulis tentang taman sekolah sesuai hasil pengamatan mereka. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis media yang digunakan dalam penerapan keterampilan menyimak di kelas tinggi. Yaitu yang pertama tuh ada media audio. Media audio itu adalah sarana pembelajaran yang mengandalkan suara sebagai unsur utama penyampaian pesan. Melalui bunyi yang didengar, peserta didik itu dapat membayangkan situasi, bentuk, maupun perasaan tertentu sesuai imajinasinya. Nah, salah satunya itu contohnya itu media audio yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menyimak itu adalah podcast pembelajaran gitu. Tahapan penggunaan podcast sebagai media audio itu yang pertama itu menentukan materi yang akan disampaikan melalui podcast, melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, memutarkan podcast sesuai materi yang telah disampaikan atau yang telah disiapkan gitu, melaksanakan post test untuk menilai pemahaman peserta didik setelah mendengarkan podcast. Yang kedua itu ada media visual. Media visual ini merupakan sarana pembelajaran yang digunakan guru untuk membantu proses belajar, di mana penyampaian informasinya itu dapat ditangkap melalui indera penglihatan. Media ini tuh umumnya lebih menekankan pada praktik daripada sekedar materi. Contohnya itu antara lain tuh ada gambar, foto, ilustrasi, film, bingkai, dan grafik gitu. Tahapan penggunaan media visual ini tuh guru bisa menampilkan
karton yang berisi sejumlah gambar. Siswanya itu diminta untuk memperhatikan gambar tersebut. Sambil memperhatikan, siswa itu menyimak penjelasan yang disampaikan oleh guru. Setelah siswa menyimak itu, guru bisa menjelaskan unsur-unsur cerita anak. Setelah itu diadakan kegiatan berdiskusi. Yang terakhir itu ada media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan gabungan antara media audio yaitu suara dan media visual yaitu gambar, sehingga melibatkan dua indera sekaligus, yakni itu pendengaran dan penglihatan. Penggunaan media ini dalam pembelajaran ini sangat efektif karena mampu menghadirkan suara dan gambar secara bersamaan sehingga lebih menarik perhatian siswa. Salah satu bentuk media audiovisual ini adalah animasi yang perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, khususnya di sekolah dasar, agar materi yang disajikan itu dapat dipahami dengan baik. Tahapannya itu bisa kita itu yang pertama itu menyiapkan perangkat seperti laptop, sound system, kabel, dan video yang akan ditayangkan. Yang kedua itu mengatur posisi duduk siswa agar nyaman. Yang ketiga itu menyampaikan tujuan pembelajaran serta teknis kegiatan sebelum memutar video. Yang keempat itu mengajak siswa peserta didik itu untuk menyimak tayangan video. Yang kelima itu memberikan pertanyaan yang relevan dengan isi video untuk mengukur pemahaman peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masalah dan solusi dalam menerapkan keterampilan menyimak di kelas tinggi. Nah, ada beberapa masalah nih dalam menerapkan keterampilan menyimak di kelas tinggi, di antaranya yang pertama, siswa kurang fokus. Nah, pada usia kelas tinggi yaitu kelas 4 sampai kelas 6, siswa memiliki rasa ingin tahunya yang lebih tinggi, sehingga siswa mudah berdistraksi atau mengalihkan perhatian mereka kepada perhatian yang lain. Nah, siswa kurang fokus pada saat menyimak itu disebabkan oleh yang pertama, lingkungan belajar yang kurang kondusif. Yang kedua, metode guru yang monoton. Yang ketiga, mungkin siswa lebih tertarik kepada aktivitas yang lain. Nah, akibatnya siswa tidak dapat mengambil atau menangkap ide pokok dari informasi yang telah disampaikan. Yang kedua, siswa mudah bosan. Pada anak kelas tinggi, mereka lebih membutuhkan variasi kegiatan. Nah, jika pembelajaran menyimak itu dilakukan dalam satu arah, misalnya guru hanya membaca teks panjang, maka siswa akan bosan. Nah, mereka lebih menyukai aktivitas yang interaktif seperti diskusi, permainan edukatif, atau bahkan cerita yang bergambar. Yang ketiga, media yang terbatas. Nah, masalah lain yang sering kita temuin adalah keterbatasannya media, karena tidak semua sekolah mempunyai fasilitas audiovisual. Guru hanya mengandalkan buku teks dan suara mereka sendiri, yang mungkin bagi siswa kelas tinggi itu terasa kurang menarik. Padahal, media yang bervariasi seperti video, podcast sederhana, atau lagu edukatif bisa meningkatkan minat dan konsentrasi menyimak siswa. Untuk solusinya, yang pertama, guru bisa mengatur tempat duduk siswa secara melingkar atau semi-U. Hal ini bertujuan untuk membuat siswa terlibat langsung secara aktif dan menghindari posisi yang monoton yang membuat siswa merasa jauh dari gurunya. Yang kedua, penggunaan strategi yang aktif. Nah, misalnya, guru menyampaikan cerita, lalu berhenti di tengah dan meminta siswa untuk melanjutkan ceritanya. Hal ini bertujuan untuk melatih fokus siswa karena merasa dilibatkan. Yang ketiga, latihan konsentrasi singkat. Sebelum pembelajaran dimulai, guru bisa melakukan aktivitas ringan seperti ice breaking, tepuk-tepukan, atau permainan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi siswa. Yang keempat, pembelajarannya bertahap. Nah, guru bisa memulai dari teks yang pendek ke teks yang panjang, dari ide yang sederhana ke ide yang kompleks. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi siswa secara perlahan. Untuk solusinya, yang pertama, storytelling interaktif. Jadi, guru menyampaikan cerita dengan ekspresi, intonasi, dan gestur. Yang kedua, role play. Jadi, guru meminta siswa untuk memerankan tokoh dari cerita yang ia dengar. Misalnya, cerita tentang Malin Kundang. Nah, siswa A diminta untuk memerankan tokoh Malin Kundang, siswa B memerankan tokoh Ibu Malin Kundang. Nah, yang ketiga, diskusi kelompok. Jadi setelah mendengar cerita, tiap kelompok diminta untuk mencari ide pokok atau nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang keempat, pembelajarannya berbasis proyek. Nah,
Setelah mendengarkan cerita, guru meminta siswa untuk membuat poster atau komik sederhana yang berisi ringkasan cerita tersebut. Yang kelima, kegiatannya berbasis teknologi. Jadi jika memungkinkan, kita bisa menggunakan aplikasi audio atau tayangan sederhana supaya pembelajarannya tidak monoton. Yang terakhir, gamifikasi. Jadi bentuk kegiatan menyimaknya itu dalam bentuk kuis. Jadi kuisnya itu siapa cepat dia dapat. Jadi kalau dia cepat menjawab, maka ia mendapatkan poin. Untuk solusinya, yang pertama, guru bisa menggunakan HP untuk merekam ceritanya dan nanti diputar ulang supaya siswa bisa menyimak dengan lebih serius. Nah, yang kedua, memanfaatkan lagu edukatif yang familiar untuk mengasah keterampilan mendengar siswa. Yang ketiga, media buatan siswa. Jadi siswa diajak untuk membaca teks dengan intonasi yang berbeda, lalu teman lainnya menyimak dan mencatat poin pentingnya. Yang keempat, media visual manual. Jadi guru menuliskan kata kunci, membuat bagan, dan menempelkan gambar terkait dari cerita. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa memahami alur dari ceritanya. Yang terakhir, yang kelima, pemanfaatan lingkungan sekitar. Jadi guru meminta siswa untuk menyimak suara alam, contohnya seperti suara burung, suara hujan, dan suara angin. Lalu siswa mendiskusikan perasaan atau makna dari suara tersebut.